barang online tapi lama banget sampainya atau malah langsung sampai? Hari ini kita akan membahas mengenai rantai pasok dan juga logistik dari bahan baku sampai ke konsumen akhir. Nanti kita juga akan jelasin sedikit studi kasus nyata dan teknologi apa aja sih yang dipakai. Stay tune ya. Langsung saja kita mulai dengan pengertian dasar. Banyak yang mengira rantai pasok itu sama dengan logistik, namun nyatanya berbeda. Rantai pasok itu lebih ke ekosistem besarnya. Siapa pemasok, produsen, distributor, dan pengecer sampai ke pelanggan. Sedangkan logistik merupakan bagian dari rantai pasok. Logistik lebih fokus ke pergerakan barang dan juga penyimpanan barang, seperti transportasi, gudang, pengemasan, dan juga pengiriman. Ibaratnya, rantai pasok itu orkestra, dan logistik adalah alat musiknya. Ada 5 alur yang harus dipahami. Ada plan, perencanaan, source, pengadaan, make, produksi atau pengemasan, deliver, pengiriman, dan yang terakhir, return atau pengembalian. 5 alur ini berjalan secara terus-menerus. Jika salah satu terganggu, seluruhnya akan macet. Setiap tahapan tersebut saling bergantung. Jika pemasok terlambat mengirim bahan baku, maka produksi ikut tertunda. Akibatnya, gudang tidak memiliki stok yang cukup dan pengiriman kepada pelanggan menjadi terlambat. Oleh karena itu, koordinasi antar bagian menjadi faktor penting dalam manajemen rantai pasok. Mari mulai dari plan. Saya sebagai perencana. Saya ambil contoh, misalnya 2 bulan lagi ada promo besar atau hari raya. Saya lihat dulu data tahun lalu, penjualan naik 150%. Maka saya rencanakan stok 7.500 unit. Saya sebagai tim source atau pengadaan, saya cek stok dulu di gudang, tersisa 1.500 unit. Berarti saya harus menghubungi tim pemasok untuk memesan 60.000 unit lagi. Ini adalah forecast order. Di dalam dokumen tersebut terdapat jumlah, harga, dan pengiriman barang. Proses ini sangat-sangat krusial. Kalau di masalah beramal, kita bisa kelebihan stok, yaitu modal kita yang meledak. Tetapi kalau salah juga, kita bisa kekurangan stok, yaitu kehilangan penjualan. Kadang juga kita memerlukan safety stock untuk cadangan ketika ada kejadian yang tidak terduga. Selain itu, kita juga negosiasi lead time atau waktu tunggu dari pemesanan sampai barang datang. Lead time yang panjang bisa bikin stok kosong. Siap, Bos. Selamat pagi, Pak. Saya pesan 6.000 unit lagi. Forecast atau peramalan menjadi dasar pengambilan keputusan. Selain menggunakan data historis, perusahaan juga mempertimbangkan tren media sosial, kondisi ekonomi, cuaca, hingga strategi promosi agar hasil perencanaan menjadi lebih akurat. Karena itu, banyak perusahaan menerapkan strategi multiple supplier atau memiliki lebih dari satu pemasok. Strategi ini membantu perusahaan menjaga kelangsungan pasokan apabila terjadi gangguan pada salah satu pemasok. Setelah bahan baku tiba, kita masuk ke tahap make. Kalau di pabrik, ini ada di tahap produksi. Kalau di toko atau warung grosir kecil, ini namanya fulfillment barang di gudang. Macam ini ya Pak, barangnya. Oke, terima kasih. Dan yang pertama ada receiving. Barang yang saya terima dari pemasok, saya cocokkan jumlahnya dengan surat jalan. Lalu kategori. Barang disimpan sesuai kategori. Ingat, sistem FIFO. Setelah saya mendapatkan order dari marketplace, saya melakukan proses yang bernama picking, dan saya mengambil barang. Lalu saya melakukan proses packing, yaitu membungkus barang menggunakan plastik. Dan tidak lupa juga saya memberikan stiker, alamat, dan nomor resi.
Barang yang akan dikirim jangan lupa ditimbang, karena ongkos kirim biasanya berdasarkan berat barang. Proses ini kalau terhambat bisa terjadi bottleneck ataupun antrian yang bertambah lama. Makanya sekarang banyak gudang-gudang modern menggunakan barcode scanner dan juga sistem WMS atau Warehouse Management System. Kesalahan pada tahap pengemasan dapat menyebabkan kerusakan barang selama proses distribusi. Oleh karena itu, perusahaan memiliki standar operasional atau SOP yang harus dipatuhi oleh seluruh petugas gudang. Masuk ke tahap yang paling kelihatan oleh pelanggan, yaitu deliver. Ini adalah proses pengiriman dari gudang ke rumah pelanggan. Ada berapa paket hari ini? Biasanya 30-40 paket per hari. Untuk kecamatan, saya menggunakan aplikasi untuk terdekat. Oh banyak juga ya. Terus kalau hujan atau motornya mogok gimana? Kita punya kontingensi, selain hubungi dari pencadangan, terdekat, dan komunikasi dengan pelanggan yang juga dijemput. Gitu ya. Ya udah Pak, saya titip paketnya ya. Tolong diantar ke pelanggan. Hati-hati ya Pak. Oke. Bagian yang sulit adalah last mile, yaitu 1 kilometer terakhir sebelum ke rumah pelanggan. Macet, gang sempit, atau pelanggan yang tidak ada di rumah sehingga membuat waktu pengiriman menjadi molor. Sekarang sudah ada teknologi yang bernama live tracking, di mana pembeli sudah dapat melihat posisi driver sehingga dapat mengetahui kapan sih driver tiba untuk mengantarkan barangnya. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga distribusi barang memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan negara yang wilayahnya menyatu. Oleh karena itu, perusahaan logistik harus memilih jalur distribusi yang paling efisien. Banyak bisnis lupa, return merupakan bagian penting dari rantai pasok. Return adalah proses pengembalian barang dari pembeli ke penjual. Di e-commerce, persentase return produk itu berkisar 15-20% untuk produk fashion. Apabila proses return itu ribet, pelanggan bisa kapok dan tidak mau untuk belanja online lagi. Pengelolaan barang retur yang baik dapat mengurangi kerugian perusahaan, sekaligus mendukung konsep keberlanjutan atau sustainability melalui proses daur ulang. Nah, sekarang kita masuk nih ke studi kasus yang nyata agar kalian lebih terbayang. Contoh kasus yang nyata adalah saat pandemi COVID-19, di mana alat-alat kesehatan, terutama masker, itu mengalami kelangkaan di mana-mana, diakibatkan karena masyarakat mengalami panik buying. Pada saat itu, pabrik di Cina tentunya bangkrut, dan yang selamat yaitu pabrik lokal atau pabrik lainnya, yaitu Vietnam contohnya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah disverifikasi pemasok itu sangat penting. Ibaratkan kita tuh jangan menaruh telur dalam satu keranjang penuh. Dalam studi kasus lain, misalnya pada kapal Evergreen yang sempat mengalami terusan Suez, mengakibatkan ribuan kapal harus menunggu dan pengiriman barang ke berbagai negara mengalami keterlambatan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa satu gangguan pada jalur distribusi internasional dapat berdampak pada rantai pasok di berbagai negara. Banyak perusahaan mengalami keterlambatan bahan baku serta kenaikan biaya logistik. Di zaman sekarang, teknologi sangat membantu logistik. Contoh pertama yaitu IoT, Internet of Things. Sensor pada truk pendingin memantau suhu dan lokasi real time. Pada saat suhu di truk naik, tentunya alarm akan berbunyi. Selanjutnya, AI untuk peramalan. AI dapat mengambil data dari media sosial untuk memperkirakan prediksi penjualan yang lebih akurat daripada manusia. Ketiga, QR code dan blockchain. Setiap produk memiliki kode unik. Kalian bisa scan kode tersebut untuk mengetahui asal barang, produksinya di mana, dan dikirim ke siapa secara transparan. Yang penting kita mau belajar teknologi baru dan jangan gaptek. Digitalisasi menjadi salah satu tren utama dalam manajemen rantai pasok. Penggunaan sistem ERP, WMS, IMS, serta teknologi artificial intelligence memungkinkan perusahaan mengolah stok, transportasi, dan informasi secara lebih akurat, cepat, dan efisien.
Kita sudah bahas dari plan, source, make, deliver, dan return. Ditambah lagi dengan studi kasus dan teknologinya. Jadi kesimpulannya, rantai pasok yang baik itu harus memenuhi 5 tepat. Tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat biaya, tepat kualitas. Jika salah satunya tidak terpenuhi, pelanggan akan kecewa. Jangan lupa, koordinasi antara gudang, driver, dan perencana itu penting. Apabila satu komunikasi terputus, maka rantai akan patah. Dan jangan lupa juga untuk mendukung kurir dan packer dengan memberikan alamat yang jelas dan menerima paketnya dengan ramah.